Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Toni Kroos gelandang sempurna. Vicente Del Bosque tidak pernah hilang rasa kagum dengan Toni Kroos. Pria asal Jerman itu masih dianggap sebagai gelandang sempurna. Kroos sudah menjalani musim ke-7 bersama Real Madrid. Dia sebelumnya diboyong pada musim panas 2014 dari Bayern Munchen setelah tampil sangat oke. Selama bermain untuk Madrid, Kroos sudah membuat 21.057 operan dengan tingkatan akurasi 93,34%. Sergio Busquets dari Barcelona menjadi gelandang yang mendekati catatan Toni Kroos, yakni 20.989 operan dengan presentase akurasi 90,65%. Vicente Del Bosque yang pernah menjadi pelatih Real Madrid mengungkapkan kekagumannya pada Toni Kroos. Gelandang 31 tahun itu dianggap sempurna. Dia penting bagi tim, dia melakukan banyak hal, semuanya dengan kesederhanaan yang luar biasa. Yang menonjol tentang dia adalah kemampuannya untuk memilih dengan baik. Dia selalu memilih pilihan yang tepat. Dia adalah salah satu gelandang dengan kemampuan untuk bermain pendek dan bergerak dengan sukses, kata Del Bosque. Del Bosque juga pernah memuji Toni Kroos pada 2012. Ketika itu Madrid yang dilatih Del Bosque kalah melawan Bayern Munchen di Liga Champions. Pemain yang sangat baik adalah nomor 39 yang termuda, Toni Kroos, ungkap Del Bosque selepas pertandingan dengan sekaligus menyebut nomor punggung Toni Kroos di Bayern Munchen. Keylor Navas jelaskan bedanya dukungan di PSG dan Real Madrid. Kiper PSG Keylor Navas bicara cukup panjang soal masa-masanya saat membela Real Madrid beberapa tahun lalu. Dia mengaku tidak mendapatkan dukungan penuh dari klub. Navas adalah salah satu kiper terbaik dalam sejarah Madrid. Dia membantu Los Blancos meraih 3 gelar Liga Champions beruntun. Sayangnya kualitas Navas selalu diragukan. Madrid kemudian memutuskan merekrut Thibaut Courtois dan Navas perlahan-lahan tersingkir. Kepergiannya ke PSG pun terbilang buruk untuk legenda. Kini Navas buka suara mengakui bahwa ada beberapa hal di Madrid yang tidak menyenangkan. Navas tidak bermaksud mencoreng nama Madrid. Dia bangga pernah membela Madrid dan mendapatkan dukungan langsung dari para fans Los Blancos. Namun menurutnya ada sedikit masalah di level klub. Ya, di Paris saya merasakan dukungan semua orang. Di Spanyol saya merasa bahwa sebagian dari pihak klub tidak sepenuhnya mempercayai saya. Saya akan selalu bersyukur kepada fans Real Madrid untuk dukungan luar biasa yang mereka tunjukkan kepada saya dan masih mereka tunjukkan sampai hari ini. Meski saya sudah berpindah tim dan rekan-rekan saya di Madrid juga selalu mempercayai saya, kata Navas. Kini bersama PSG, Navas pun mengusung misi besar untuk mempersembahkan trofi Liga Champions. Dia mengaku akan selalu tampil habis-habisan karena telah mendapatkan kepercayaan penuh dari klub dan skuad. Di PSG sini kualitasnya sedikit berbeda. Semua orang percaya kepada saya dan saya mencoba membayar kepercayaan itu di setiap pertandingan. Saya ingin memberikan yang terbaik, ingin meraih trofi sebanyak mungkin bersama rekan-rekan saya untuk fans dan keluarga saya, pungkasnya. Rencana Gareth Bale musim depan menguras kantong Real Madrid. Gareth Bale akan memasuki tahun terakhirnya dalam kontrak bersama Real Madrid. Dan pemain asal Wales itu dikabarkan enggan membiarkan gajinya yang setinggi langit pergi begitu saja. Sekarang Bale sedang menjalani masa peminjaman di klub yang pernah dia perkuat, Tottenham Hotspur. Penampilannya tidak begitu menonjol hingga 2 pekan terakhir, di mana dirinya mampu mencetak 4 gol dan 3 assist dari 4 laga. Bale tetap mendapatkan bayaran sebesar 600.000 pounds per pekannya selama menjalani masa peminjaman ini. Namun menurut kesepakatan, Tottenham bersedia menanggung setengah gaji sang mega bintang dan sisanya dibayarkan oleh Real Madrid. Kalau masa pinjaman ini tidak berlanjut, Bale bakal kembali ke Santiago Bernabeu musim depan. Dengan demikian, Real Madrid harus kembali membayar gaji penuh Gareth Bale selama 1 tahun ke depan. Jelas itu menjadi kabar buruk buat Real Madrid, apalagi Bale tidak masuk dalam rencana Zinedine Zidane, sehingga Real Madrid bisa dihadapkan dengan kerugian besar lantaran harus membayar gaji seorang pemain cadangan abadi. Berdasarkan laporan Daily Mirror, Bale dikabarkan enggan menerima pemangkasan gaji jika harus bergabung dengan Karim Benzema dan kawan-kawan musim depan. Hal ini memaksa Real Madrid untuk mencari klub baru untuknya. Disebutkan juga bahwa Bale berminat bertahan di Tottenham Hotspur selama 12 bulan ke depan. Namun itu masih belum pasti karena Bale baru akan membuat keputusan perihal masa depannya pada akhir musim ini. Selain bertahan di Real Madrid atau kembali menjalani masa peminjaman, Bale juga disebut siap pindah ke Tottenham secara permanen pada musim panas ini. Tapi Bale tidak berminat meninggalkan Santiago Bernabeu dengan tangan kosong. Bale hanya bersedia pindah jika Real Madrid mau membayar sejumlah uang sebagai ganti atas gaji 12 bulan yang bisa dia dapatkan. Dan tentunya angka kompensasi tersebut harus membuatnya terkesan. Beberapa opsi yang tersedia cukup buruk buat Real Madrid. Yang pasti kedua belah pihak tak akan mencapai kata sepakat untuk perpanjangan kontrak. Ini membuat Madrid hampir dipastikan akan kehilangan Gareth Bale secara gratis pada tahun 2022 mendatang. Demi bajak Kylian Mbappe dari Liverpool, Real Madrid ajak Manchester United bekerja sama.
Bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé menjadi salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan saat ini. Hal tersebut tidak lepas dari penampilan hebatnya bersama PSG beberapa musim terakhir. Hal tersebut membuat Mbappé semakin dihubung-hubungkan dengan banyak klub besar di Eropa. Dari sekian banyak klub, ada dua yang paling santer dikabarkan akan memboyong Mbappé, yakni Liverpool dan Real Madrid. Liverpool sedikit lebih diunggulkan untuk mendapatkan Mbappé karena kondisi finansialnya yang lebih mapan. Sementara itu Real Madrid masih terjebak utang dengan total sebesar 901 juta euro atau sekitar 15,52 triliun rupiah, dengan utang bersih sekitar 6,11 triliun rupiah. Akan tetapi Real Madrid rupanya punya cara untuk membajak Mbappé dari Liverpool. Dilansir Bolasport.com dari Manchester Evening News, Real Madrid dikabarkan akan mengajak Manchester United untuk bekerja sama. Kerjasama yang dimaksud adalah Manchester United akan diminta untuk membeli bek tengah andalan mereka, Raphael Varane. Varane memang dikabarkan akan segera hengkang pada akhir musim ini, mengingat bek asal Prancis itu tidak akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Kontrak Varane di Real Madrid sendiri akan habis pada akhir musim depan atau tepatnya 30 Juni 2022. Tentu Real Madrid memilih untuk melepas Raphael Varane di musim panas nanti demi mendapatkan dana segar. Dana yang didapatkan dari penjualan Varane tersebut nantinya akan digunakan Real Madrid untuk menambah biaya transfer Mbappé. Selain itu, Los Blancos juga bisa mengurangi tagihan gaji mereka yang cukup banyak dari Varane. Varane sendiri sebenarnya bukan pemain yang asing dalam daftar transfer Manchester United. Bek 27 tahun itu sempat diminati oleh Manchester United usai gelaran Piala Dunia 2018. Bahkan Setan Merah sudah menyediakan dana sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,72 triliun rupiah untuk memboyong Varane dari Real Madrid. Namun Varane kala itu gagal pindah ke Manchester United karena Presiden Real Madrid enggan menjualnya. Dengan kerjasama antara Manchester United dan Real Madrid kali ini, Varane sepertinya akan segera hijrah ke Old Trafford. Terlebih lagi Manchester United masih mencari tandem terbaik untuk mendampingi Harry Maguire di lini belakang. Belum ada kabar lebih lanjut mengenai rumor transfer Varane kali ini, baik dari Manchester United maupun Real Madrid. Gaji pemain Real Madrid musim 2020-2021. Real Madrid memberikan gaji dalam jumlah yang sangat besar kepada Eden Hazard, namun performanya justru jauh di bawah pemain yang gajinya lebih rendah. Eden Hazard baru memainkan 8 laga di La Liga musim 2020-2021 ini. Pemain 30 tahun itu harus melewatkan banyak laga karena cedera. Hazard sudah 4 kali cedera atau sakit. Hazard mencetak 2 gol dari 8 laga itu. Kontribusi yang sebenarnya lebih baik jika dibandingkan musim 2019-2020 lalu, di mana dia hanya mencetak 1 gol dari 14 laga di La Liga. Ironi, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan karir Eden Hazard di Real Madrid. Klub telah membayar mahal untuk transfer dan gaji pemain asal Belgia, namun dia belum tampil optimal. Tanpa menghitung Gareth Bale, Eden Hazard kini menjadi pemain dengan gaji termahal di Real Madrid. Klub harus merogoh kocek hingga 416.000 pounds atau sekitar 8,2 miliar rupiah per pekan untuknya. Gaji Hazard jauh lebih tinggi dari yang didapatkan Sergio Ramos. Sang kapten mendapatkan gaji 312.000 pounds atau sekitar 6,2 miliar rupiah per pekannya. Ramos kabarnya tak terima gajinya lebih rendah dari Hazard. Beberapa pemain kunci lain juga mendapatkan gaji yang lebih rendah dari Hazard. Toni Kroos dan Luka Modric, dua pemain pilar di lini tengah, hanya menerima 210.000 pounds atau setara dengan 4,1 miliar rupiah per pekan di Madrid. Casemiro menjadi pemain kunci dengan nilai gaji yang terbilang cukup rendah. Pemain dari Brazil itu hanya mendapatkan bayaran 90.000 pounds per pekan atau sekitar 1,7 miliar rupiah dari Real Madrid. Jumlah gaji Casemiro dalam 1 bulan bahkan masih kurang untuk membayar gaji Eden Hazard dalam sepekan. Padahal dari sisi kontribusi, Casemiro jauh lebih penting bagi Real Madrid. Dia menjadi pemain dengan performa paling stabil. Casemiro belakangan juga hadir pada momen-momen krusial saat Real Madrid membutuhkan gol. Berikut adalah gaji para pemain Real Madrid musim 2020-2021 per pekannya. Untuk kali pertama, Barcelona harus dukung Real Madrid di La Liga Spanyol. Pekan ke-26 La Liga Spanyol 2020-2021 akan menyajikan duel ketat antara Real Madrid versus Atletico Madrid. Laga antara Atletico Madrid dan Real Madrid semakin seru karena mampu mempengaruhi persaingan gelar juara La Liga Spanyol musim ini. Saat ini Atletico Madrid berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 58 poin dari 24 laga. Sementara itu Real Madrid berada di posisi ketiga dengan koleksi 53 poin dari 25 laga yang sudah mereka jalani musim ini. Jika berhasil menang, Real Madrid akan mengoleksi 56 poin dan hanya selisih 2 poin dari Atletico Madrid. Sebaliknya Atletico Madrid akan semakin jauh dari Real Madrid dengan selisih 8 poin jika berhasil menang dalam laga akhir pekan nanti. Namun bukan hanya Real Madrid dan Atletico Madrid yang diuntungkan oleh laga tersebut nantinya. Dilansir dari Marca, Barcelona justru yang lebih diuntungkan dengan duel kedua rivalnya itu. Barcelona saat ini masih berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 53 poin dari 25 laga. Dalam laga akhir pekan nanti, Barcelona sepertinya harus membuang gengsi dan mendukung Real Madrid mati-matian. Pasalnya kemenangan dan hasil imbang yang diraih Real Madrid nantinya akan memberikan angin segar bagi Barcelona.
Hasil imbang Real Madrid akan membuat Barcelona hanya berjarak 3 poin dari Atletico Madrid. Barcelona akan mengoleksi 56 poin dan Atletico Madrid akan mengoleksi 59 poin. Dengan demikian, Barcelona bisa sedikit bernapas lega karena menambah jarak dengan rival abadinya tersebut. Barcelona juga akan semakin diuntungkan apabila Atletico Madrid juga gagal mendulang poin penuh pada laga melawan Athletic Bilbao. Jika Atletico Madrid kalah melawan Athletic Bilbao, Barcelona semakin mampu menipiskan selisih poin mereka pada laga-laga selanjutnya. Masa depan Bale di Tottenham Hotspur tergantung kepada Real Madrid. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho angkat bicara tentang masa depan Gareth Bale. Mourinho mengatakan kelanjutan karir sang pemain bersama Spurs tergantung keputusan klub Real Madrid. Ketika ditanya mengenai masa depan Gareth Bale bersama klubnya, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa peluang pemain kidal itu bertahan di Spurs musim depan ada di tangan Real Madrid. Sehubungan dengan itu, Anda harus menghubungi rekan Anda di Madrid dan mereka harus bertanya kepada Zidane karena dia adalah pemain Real Madrid. Dia bukan pemain Tottenham. Jadi Real Madrid memiliki segalanya di tangan mereka. Mereka memiliki pemain dengan kontrak 1 tahun dan mereka memiliki kekuatan di tangan mereka, kata Mourinho. Mourinho menambahkan dia dan klubnya hanya memiliki tugas menjaga sang pemain dan menginginkan Gareth Bale dapat kembali mengeluarkan sentuhan terbaiknya. Saya hanya memiliki seorang pemain yang dipinjamkan dan saya berusaha mengeluarkan yang terbaik dari pemain tersebut untuk Tottenham. Kami mencoba untuk menjaga pemain yang kami pinjam untuk kami, tetapi juga untuk rasa hormat yang kami miliki kepada klub yang meminjamkan pemain tersebut. Jika Anda ingin bertanya tentang masa depan Gareth Bale, tanyakan kepada rekan Anda di Madrid untuk menanyakan Zidane, ucap Mourinho. Mariano Diaz berparah krisis penyerang Real Madrid. Krisis penyerang Real Madrid semakin parah setelah Mariano Diaz dinyatakan menderita cedera pangkal paha pada Kamis 4 Maret 2020. Mariano diprediksi harus menepis selama beberapa pekan. Mariano mengalami cedera ketika memperkuat Los Blancos pada partai melawan Real Sociedad. Dalam laga tersebut, Mariano cuma bermain selama 61 menit. Setelah melakukan serangkaian tes oleh tim medis Real Madrid, Mariano Diaz dinyatakan mengalami cedera otot pada pangkal paha kirinya. Kami akan terus memantau perkembangannya, tulis pernyataan lengkap Los Blancos. Cederanya Mariano Diaz tentu saja membuat Zidane semakin pusing. Pasalnya ia sudah terlebih dahulu kehilangan Karim Benzema yang mengalami cedera otot. Benzema sudah menepis semenjak pertengahan Februari lalu. Total pria berumur 33 tahun itu absen dalam 3 pertandingan. Absennya Benzema membuat Los Blancos merana dan cuma hanya mampu mencetak 3 gol dalam 3 laga terakhirnya. Namun kondisi Benzema kini sudah mulai membaik. Bomber veteran asal Prancis itu mungkin sudah bisa diturunkan pada partai derby melawan Atletico Madrid. Apabila Benzema belum dinyatakan fit, Zidane memiliki beberapa opsi yang bisa ia ambil pada partai melawan Atletico. Opsi pertama adalah memainkan Isco sebagai false nine. Isco menjalankan peran tersebut pada partai Liga Champions melawan Atalanta pekan lalu. Opsi kedua adalah menurunkan penyerang muda Hugo Duro. Pria berusia 21 tahun itu merupakan sosok yang dipercaya Zidane sebagai pengganti Mariano Diaz pada partai melawan Real Sociedad.